Oke lah, let's go sebelum yang di TikTok diisi. Aku Oke, persilakan kepada Bro Yepi dulu deh yang duluan datang nih, si paling rajin. kopimu bro yang semutan. Hah? Topi? Kopi. Yes, let's go. Cafe. Chapter 14. The eighth habit and the sweet spot. The difference between what we are doing, ca- doing and what we doing and what we're capable of doing will solve most of the world's problems. Mahatma Gandhi. The eighth habit. Find your voice and inspire others to find theirs is an idea whose time has come. Whose time has come is a phrase from the famous line by Victor Hugo. Quote, quote earlier, there is nothing so powerful as an idea whose time has come. The reason why the eighth habit is such an idea is that it embodies an understanding of the whole person and an understanding that gives its possessors the key to crack open the limitless potential of the knowledge worker economy as is represented on the lower road of figure. The industrial age manual worker economy was based on a part or fragmented person paradigm in today's world. The slower road leads Hehe, to lower. uh, oh yeah, lower. This lower road leads to mediocrity at best. It literally straitjackets human potential. Organizations mirrored, mired, Mired? I think it's mired. mired, mired in the mindset of the industrial age continue to have the people at the top making all the important decisions and have the rest welding screwdrivers. What an enormous waste. What an enormous loss. Loss, it's Loss. loss. Yap. Kalau lose, loss ya kalau lose. Iya, yeah, lose itu loss. Bentar, artinya mired ini apa ya? Situasi yang sulit. Kayaknya hardwired gitu ya artinya ya. Probably. Alright, thank you, bro. Cari dulu deh bentar. Mired. Swamp. Yang kesulitan. Oke. Habit ke-8 dan juga sweet spotnya. Jadi perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita mampu lakukan itu akan mengatasi sebagian besar masalah di dunia ini, kata Mahatma Gandhi. Nah, jadi habit ke-8 yaitu temukan panggilan jiwamu dan inspirasi orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka. Itu adalah ide yang udah muncul nih. Frasa ini itu adalah kata-kata yang itu dibuat terkenal oleh Victor Hugo. Dia bilang gini, nggak ada yang sekuat ide yang muncul. Alasan kenapa habit ke-8 ini adalah
sebuah ide itu karena ini memiliki pemahaman dari manusia seutuhnya. Sebuah pemahaman yang memberikan pemiliknya itu kunci untuk membuka potensi sepenuhnya dari pekerja ekonomi yang cerdas. Sebagaimana yang direpresentasikan di Lower Road di gambar 14.1, pekerja di zaman industri itu didasarkan pada paradigma manusia sebagian gitu. Nah, di zaman sekarang cara pandang ini tuh menuntun kita ke hal yang biasa aja gitu. Ini benar-benar membatasi potensi manusia. Organisasi yang memiliki mindset era industri itu terus-terusan memiliki orang di atas di jabatan itu membuat keputusan yang penting dan sisanya itu kayak cuma pelengkap doang gitu, nggak terlalu penting. Nah, katanya bener-bener buang-buang waktu, rugi banget gitu katanya. Oh, ini gambar lengkapnya dari buku ini, guys. Oke. Let's go. Ada siapa ya di Discord ya? Ada Gotaro Gujo. Let's go, bro. Oke. Untuk awal aku kasih 2 paragraf deh kalian semua. Yang TikTok yang mau join boleh, tapi habis ini. Let's go. Okay, remember again the statement by author John Gardner. Most alien organizations have developed a functional blindness to their own defects. They are not suffering because they cannot resolve their problems, but because they cannot see their problems. This is exactly what has happened. The 8th habit gives you a mindset and a skill set to constantly Yep. look for the potential in people. It's the kind of leadership that communicates to people their worth and potential so clearly they come to see it in themselves. To do this, we must listen to people. We must involve and continually affirm them by our words and through all 4 roles of leadership. Okay, Okay, very thank good, you. bro. Thank you. Aku nggak tahu arti ailing, most ailing. What the? Oops. What is that? Ailing. Ya, aku juga baru tahu itu. Iya. Cambridge. Ailing tuh yang sakit. Organisasi yang sakit. Jadi ingat lagi nih ada quote dari penulis bernama John Gardner. Wah, hai semua, hai. Kebanyakan organisasi yang sakit itu telah mengembangkan kebutaan fungsional terhadap kekurangannya sendiri. Mereka tuh bukan menderita karena mereka nggak bisa nyelesain masalah, tapi karena mereka nggak bisa melihat masalah mereka. Inilah yang tepatnya terjadi gitu. Habit ke-8 memberikan kamu pola pikir dan juga kemampuan untuk secara terus-menerus mencari potensi dalam orang-orang. Ini adalah jenis kepemimpinan yang mengomunikasikan kepada orang-orang akan nilainya dan juga potensinya dengan jelas. Sehingga mereka tuh bisa ngelihat dengan sendirinya gitu. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mendengarkan orang-orang. Kita harus melibatkan dan secara terus-menerus menegaskan mereka dengan kata-kata kita dan juga melalui 4 peran dari pemimpin. Gitu, guys. Let's go, Sis Bells, the best. Let's go. Here is a succinct. Here is a succinct way to remember what each role does. Notice how each role directly. Succinct.
Succinct. Bentar, lewatin aja, lewatin. Ada apa tuh dilewatin? Bentar, aku dipanggil. Oke. Yaudah aku aja deh, kebetulan belum dapat giliran nih. Here is a succinct way to remember what each role does. Notice how each role directly or indirectly affirms people's worth as whole people and empowers the unleashing of their potential. First, modeling. Individual, team. Modeling inspires trust without expecting it. When people live by the principles embodied in the 8 habits, trust, the glue of life, flourishes. Trust comes only through trustworthiness. In short, modeling produces personal moral authority. Succinct artinya adalah jelas. Ini adalah cara jelas untuk Mungkin mengingat to the apa yang point ya. dilakukan setiap peran. Coba lihat bagaimana setiap peran itu secara langsung atau tidak langsung menegaskan nilai orang-orang sebagai manusia seutuhnya dan juga memberdayakan potensi mereka sepenuhnya. Yang pertama itu modeling alias menjadi teladan. Entah individual atau secara tim gitu. Jadi menjadi teladan ini menginspirasi kepercayaan tanpa mengharapkan kepercayaan. Ketika orang-orang menghidupi prinsip yang terkandung di dalam habit ke-8 yaitu kepercayaan, terus juga lem hidup the glue of life, pokoknya hal-hal baik itu mulai nih rame gitu. Kepercayaan datang hanya melalui kelayakan untuk dipercaya. Singkatnya, menjadi teladan ini menunjukkan karakter yang baik sebagai manusia gitu. Oke, jadi gimana? Sis Belson udah balik belum? Belum ya? Kalau gitu kita ada Odading di TikTok guys. Kita gantian ya sekali-sekali ya yang Discord ya. Let's go Odading, are you there? I'm gonna invite you to unmute. Ini kudu ngapain nih? Nah, Baca ya. kita reading aja, bro. Santai ini mah. Oke. Nanti kalau boleh aku koreksi pronunciation-nya, terus aku artiin juga nanti. Yang mulai dari first ini ya? Yang second, yang biru. Oh, second. Sampai ke ini lagi, biru lagi. Oke. Sip. Second, pathfinding. Pathfinding creates order without demanding it. That means when people identify and are involved in the strategic decisions, particularly on values and high priority goals, they emotionally connect. The locus of both management and motivation goes from the outside to the inside. Pathfinding produces visionary moral authority. Oh my god, very nice. May I correct your pronunciations a little bit? Yeah. Yes, of course. This one, it should be connect. Connect. Yes. You almost said it correctly. Also this one is not both but both. Ada kayak U-nya sedikit gitu. Both. Ada H-nya juga. Both. Yes, both. Is that correct? Yep, correct. Both. Alright. Thank you for reading, bro. You read very good. Very well. Yeah, thank you, bro. You're welcome. Okay. Jadi yang kedua itu ada pathfinding namanya. Gimana caranya orang tuh ngerti apa sih yang dicoba untuk dicapai oleh perusahaan. Nah, jadi usaha ini itu menciptakan perintah tanpa nuntut adanya perintah gitu. Ini berarti ketika orang-orang mengidentifikasi dan juga terlibat dalam keputusan strategis, khususnya pada nilai dan juga tujuan-tujuan yang paling penting, mereka itu akan terkoneksi secara emosional gitu. Jadi
locus, I don't know what this means lah. Locus itu maksudnya fokus kali ya, inti kali. Inti dari manajemen dan motivasi itu datang dari luar menuju ke dalam. Nah, proses pembuatan visi ini menghasilkan karakter yang visioner gitu. Okay, that's it. Next up, let's go. Vicky Tabo, the best Vicky Tabo. Ya, Prof. Gimana, Prof? Gasken bro, yang third sama fourth deh, gasken. Word empowering is the from there. Ini nih, yang third, yang merah. Third, okay. Third, lining. Betul. Lining, structure, system, and process is a form of nourishing the body politic and the spirit of trust, vision, and empowerment. Lining produce institutionalized moral authority. Oke, ini S-nya jangan ditinggal bro. Produces. Okay. Thank you, Prof. Yes, one more. Oh udah ya, nggak mau satu lagi ya. Oke, kalau gitu nggak ada suaranya soalnya bro Vicky Tabo. Ya. Jadi, oke nggak jadi. Jadi yang ketiga itu ada penyelarasan. Penyelarasan apa? Struktur, sistem, dan juga proses yang merupakan bentuk dari memanfaatkan lah politik dan juga semangat dari kepercayaan, visi, dan juga pemberdayaan. Nah, proses penyelarasan ini menghasilkan karakter moral yang baik gitu. Yang keempat, let's go berarti ada kangkung. Let's go kangkung. Namanya ini ya, familiar sekali ya. Dari mana bang? Dari yang Fort bang, let's go bang. Sampai Coba sini ya, aja, aku Bang. baru belajar sih. Aman bang, gaskan aja yang penting. Fourth, empowering is the fruit of the other three roles modeling, pathfinding, and aligning. Ya. It unleashes human potential without external motivation. Empowering produce cultural moral authority. Okay, very good. I like it when you try. Thank you, Prof. Thank you ya bro, sudah mencoba ya bro. I appreciate it a lot. Jadi yang keempat itu adalah memberdayakan pekerja gitu. Proses memberdayakan ini adalah hasil dari ketiga peran sebelumnya, yaitu menjadi teladan, terus menciptakan visi, dan juga menyelaraskan orang-orang dengan visinya. Peran keempat ini mengerahkan seluruh potensi manusia tanpa motivasi dari luar. Nah, proses pemberdayaan ini menghasilkan karakter budaya yang baik. Gitu. Jadi ini ada kesimpulannya nih, 4 peran dari pemimpin yang udah kita bahas dari kemarin-kemarin juga. Ini langsung ku baca kesimpulannya kali ya. Jadi menjadi teladan itu kenapa? Supaya pas kita memimpin itu orang percaya ke kita sebagai pemimpin gitu. Jadi kita harus jadi teladan dulu nih. Jadi contoh dulu baru nyontohin ke orang. Yang kedua itu menciptakan visi. Dan dalam proses penciptaan tujuan, visi ini itu harus melibatkan semua pihak yang terlibat. Jangan cuma nguntungin pemimpin doang, tapi harus semua yang terlibat. Yang ketiga, setelah menciptakan tujuan,
kita buat supaya suasananya atau sistem di perusahaan itu mendukung nih para pekerja untuk membawa perusahaan ke tujuannya gitu. Yang keempat, baru kita memandang manusia bukan sebagai mesin doang, tapi sebagai human nih yang punya otak, hati nurani gitu. Bukan cuma bodinya doang kan, kalau di zaman industri kan manusia yang dilihat cuma badannya, yang diperluin cuma badannya doang, otaknya enggak. Nah, yang keempat ini pemimpin harus bisa membuat para pekerja melihat potensi diri mereka sendiri gitu. Okay, let's go. Kita gimana ya? Kita selang-seling ya antara Discord sama TikTok ya, karena lagi rame lumayan, alhamdulillah. Sis Bell Swan, are you there or not? Yeah. There is Okay. 1,000. 1 million bro. Wow. Nggak Impressive. bohong. Let's go, Sis Bell Swan yang di Discord. Remember. Sampai berbusa mau? Sampai sini deh. Yeay. Bukannya Sis Bella udah ya tadi? Udah nyekip. Kapan? Udah yuk, Remember, ditungguin yuk. the most important modeling is done by the leader when he or she models the other 3 roles. In other words, pathfinding is modeling the courage to determine a course and humility and mutual respect to involve others in deciding what matters most. Aligning is modeling the willingness to set up structures, systems, and processes that are congruent with what matters most. Strategic decisions so that the organization stays constantly focused on its highest priority goals. Empowering is modeling a boundary belief in people's capacity to choose and in the 4 parts of their nature through commissioning processes. Okay, thank you Sister Bells. Udah perfect, nggak usah dikoreksi ini mah. My tutor. Jadi Ya, gini bisa guys, ada maunya nih, Prof. coba inget nih, teladan yang paling penting itu dilakukan oleh pemimpin ketika dia itu menunjukkan 3 peran lainnya. Dalam kata lain, menemukan visi itu sama aja menyontohkan keberanian untuk menentukan jalan dan juga kerendahan hati dan rasa hormat sesama untuk melibatkan orang lain menentukan apa yang paling penting gitu. Nah, berikutnya, penyelarasan itu adalah menyontohkan keinginan untuk mengatur struktur, sistem, dan juga proses yang selaras dengan apa yang paling penting, sehingga organisasi itu tetap berfokus ke tujuan yang paling penting gitu. Nah, yang terakhir, pemberdayaan itu adalah menyontohkan kepercayaan yang mengakar dalam diri, dalam kemampuan manusia untuk memilih dan juga di 4 bagian alami melalui proses pelaksanaan. Entah pelaksanaan apa ya guys ya. Oke, next up ada Climate Boy. Let's go Climate Boy. Sorry to make you wait. That's okay. Focus on execution sampai yang biru ini ya. Alright. Let's go. Focus and execution. I suggest that all that we have covered can be essentially summarized in 2 words: focus and execution. In these 2 words, we truly find simplicity on the far side of complexity. Again, focus deals with what matters most, and execution deals with making it happen. The cutting-edge bestseller business book by Ram Charan and Larry Bassidi called Execution, the Discipline of Getting Things Done, has been influential in my thinking behind these 2 word summary. Oh my god, bro. Did you read a lot? I do, yeah. Oh I my do read a god, lot. that's why I can see that. You're a pro. You should read often with me. All right, thank you, bro, for showing us how to You're read welcome. in a very good way. So, berikutnya adalah fokus dan juga eksekusi.
Aku katakan bahwa semua yang telah kita bahas itu bisa disimpulkan menjadi dua kata aja, yaitu fokus dan juga eksekusi. Nah, di dua kata ini kita menemukan kesederhanaan atas sesuatu yang kompleks. Lagi-lagi, fokus itu berkaitan dengan apa yang paling penting. Sedangkan eksekusi itu berkaitan dengan mewujudkan yang paling penting tersebut. Nah, buku yang paling terkini dan paling laris oleh Ram Charan dan Larry Bossidy yang berjudul Execution: The Discipline of Getting Things Done itu telah berdampak besar dalam pemikiranku di balik dua kata ini gitu. Oke, let's go. Bro Yepi yang di Discord. The first two. Buset, panjang banget sampai sini gak sih? Let's go. The first two roles of leadership, modeling and pathfinding, can be summarized in one word: focus. The next, Focus. focus. Yeah. Focus. The next two roles of leadership, aligning and empowering, can be summarized in one word: execution. Okay, Execution. Mm-mm. How is this so? Think about it. Pathfinding is essentially strategic work. It's deciding what the higher priority goals are, what values are to serve as guidelines and accomplishing and sustaining guidelines. Guidelines in accomplishing and sustaining those goals. But this requires both a clear understanding and a commitment in the culture toward these goals. Such commitment is based upon trust. Upon. Okay. Okay, good. Thank you bro Yepi. Udah pro ini mah sering baca. Sama Alston. Oke. Jadi dua peran pertama dari kepemimpinan itu adalah menjadi contoh dan juga menciptakan visi. Ini bisa disimpulkan menjadi satu kata, itu fokus. Dua peran berikutnya, itu penyelarasan dan memberdayakan, bisa disimpulkan jadi satu kata juga, eksekusi. Nah, kok bisa? Coba pikirkan kayak gini. Pembuatan visi itu sangatlah strategis gitu. Pembuatan visi ini, aku baca lagi. Tahapan ini menentukan apa tujuan yang paling penting gitu. Nilai-nilai apa yang akan dijadikan sebagai panduan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan juga mempertahankannya. Tapi hal ini membutuhkan pemahaman dan komitmen yang jelas dalam budaya di kantor itu menuju tujuan-tujuan ini. Oke. Let's go. Lala Chan di TikTok. Please. It's your time. Sorry. Kepencet. Sampai sini ya. Let's go. Okay. Trustworthiness and synergy, the essence of modeling, only when there is true personal and interpersonal trustworthiness will trust develop and team synergy be effective. This personal or interpersonal modeling involves mutual respect, mutual understanding, and creative cooperation. Habits 4, 5, and 6. Introducing a clear, committed set of high priority goals. Habit 2. Begin with the end in mind. This personal or interpersonal trustworthiness is in turn based on people living true to their values and goals. In other words, personal focus and execution. This is habit 3. Put first things first.
The expression "first thing first" is another way of describing focus and execution. Oh, okay. Thank you, sister. You read very good. Thank you. Thank you, thank you. Nah, komitmen seperti ini itu berbasis pada kepercayaan dan kelayakan untuk dipercaya. Dan juga sinergi. Ini adalah esensi dari menjadi teladan gitu. Hanya ketika ada kepercayaan personal dan juga interpersonal, disitulah akan berkembang kepercayaan dan juga sinergi tim gitu. Betul, MBJ 01 kita lagi reading practice. Come on join. Teladan personal dan interpersonal ini melibatkan rasa hormat sesama, kemudian saling paham dan juga kerjasama kreatif kayak Habit 456 dalam menghasilkan tujuan yang paling penting, yang jelas dan juga ada komitmennya. Ini akan sama kayak Habit 2. Mulai dengan tujuan. Betul, MBJ 01 nanti readingnya English. Kelayakan untuk dipercaya ini itu berdasarkan pada orang-orang yang menjalani nilai dan juga tujuan-tujuannya. Dalam kata lain, fokus dan eksekusi gitu. Ini adalah habit ketiga, dahulukan yang utama. Ekspresi first things first itu adalah cara lain untuk mendeskripsikan fokus dan juga eksekusi. Oke, adakah bro-bro yang di Discord? Siapa ini? Nggak ada ya? Kalau gitu kita lanjut dulu deh. Ini kayaknya oke. Let's go dari sini deh ya. myd.ar. Please, it's your turn. Hi. So do I start with leadership? That's right. Leadership without the discipline of execution is incomplete and ineffective. Without the ability to execute, all other attributes of leadership become hollow. No company can deliver on its commitments or adapt well to change unless all leaders practice the discipline of execution at all levels. Execution has to be part of a company strategy in its goals. It is the missing link between aspirations and results. Okay. Thank you, bro. I don't think I have any corrections for your pronunciations. You did very well. So, artinya gini, guys. Kepemimpinan tanpa disiplin eksekusi itu ya nggak efektif dan nggak lengkap gitu. Tanpa kemampuan mengeksekusi, atribut kepemimpinan lainnya itu menjadi hampa, hollow. Tidak ada satupun perusahaan yang bisa menyampaikan komitmen atau beradaptasi dengan baik untuk berubah terhadap perubahan kecuali pemimpinnya itu mempraktekkan disiplin dan juga disiplin mengeksekusi di segala jabatan. Eksekusi ini harus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ini adalah missing link benang merah kali ya. Antara aspirasi dan juga hasil gitu. Okay, back to you. I think it's Belaswan ya. Okay. It's still my turn. No. It's from Discord. Let's go, Belaswan. The next two roles of leadership, leading and empowering, represent the execution. This means creating structures. Execution. This means creating structures, systems, and processes aligning that intentionally enable individuals and teams to translate the organization's larger line of sight, strategic goals, or critical priorities, or pathfinding into their actual day-to-day work and team goals. In short, people are empowered to get the job done. Okay, Masya Allah. That's all. Very good, sister.
Nggak ditanya, did you read a lot? Udah tahu soal jawaban. Yes, you read a lot. Jadi Kok tahu? dua peran berikutnya dari pemimpin itu adalah menyelaraskan dan juga memberdayakan. Ini merepresentasikan eksekusi. Ini berarti menciptakan struktur, sistem, dan juga proses yang sengaja memang mengaktifkan individual dan tim untuk menerjemahkan sudut pandang besar organisasi yang berupa tujuan-tujuan strategis atau prioritas kritis ke dalam tujuan sehari-hari. Jadi kayak tujuan besar dipecah jadi kecil-kecil gitu harian. Singkatnya, orang-orang itu digunakan secara penuh untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Alright, next up ada learner. Let's go learner. How are you doing tonight? Alhamdulillah, I'm doing great. Are you sure this is my turn? I think MYD asked for the first. Mia. MYD has done it before. Oh, done. Okay. Yeah, So it's my turn. it's your turn now. Okay. Focus and execution Fuck. are Enggak, inseparable. bukan. Sorry. Bukan Brozana. Please continue, sis. Sorry. Okay. Focus and execution are inseparably Yeah. connected. In other words, until you have people on the same page, they will not execute consistently. If you use the industrial age, Betul, Industrial. industrial age command and control transaction model to get focus, you won't be able to use the knowledge worker age empowering transformation model to get execution simply because without involvement and or identification you Oh, sorry. will Identification. identification Yes. without involvement and or identification you will not get emotional commitment to the focus. Execution will simply not take place. Likewise, if you use a knowledge workers or involvement or empowerment approach to achieve a common focus, but then an industrial age or command and control approach for execution, you won't be able to maintain the focus because people will perceive the lack of sincerity and integrity. All right. Thank you very much, sister. I like the way you read, sis. Thank you. So, artinya gini nih. Fokus dan eksekusi itu nggak bisa dipisahkan. Dalam kata lain, sampai kamu mendapatkan orang-orang sama-sama paham nih, ya mereka nggak akan bisa mengeksekusi rencana secara konsisten gitu. Kalau kamu menggunakan contoh transaksional dari kayak perintah dan juga micromanage di zaman industri untuk mendapatkan fokus, ya kamu nggak akan bisa memanfaatkan orang sepenuhnya nih. Hanya karena ya tanpa adanya keterlibatan ya kamu nggak akan dapat komitmen emosional untuk bisa fokus gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya eksekusi. Nah sama juga kalau kamu menggunakan pekerja yang dipandang sebagai manusia seutuhnya, dipakai pendekatan itu untuk mencapai tujuan, tapi kamu masih menggunakan gaya micromanage di zaman era industri, ya kamu nggak akan bisa mempertahankan tujuan itu. Karena kamu akan dipandang tidak jujur dan tidak punya integritas gitu. Oke. Let's go bro Zana. Satu paragraf nih sekarang mah. On the other hand, if you use the knowledge age model on both focus modeling, finding and execution lightning empowering, you will produce
integrity and trustworthiness. In the organizational culture, Oh yes. the organization will not only find its voice, but it will also use its voice to superbly serve its purposes and stakeholders. It's steak, not skate. Sorry, Steak. Stakeholders. Stake. Yeah. Yes, dan ini superbly. So, superbly. Ya, superbly. Superb dan tambahin li. Superbly. Ya, superbly. Oke. Nah, di sisi lain, kalau kamu menggunakan contoh era pengetahuan di keduanya, di fokus dan juga eksekusi, kamu akan menghasilkan integritas dan juga kepercayaan dalam budaya organisasi. Organisasi nggak hanya menemukan panggilan jiwanya, tapi juga akan menggunakan panggilan jiwanya untuk mencapai tujuan dan melayani para pemegang peran gitu. Let's go. Di sini ada, bentar bacanya gimana? SY Tan. Hello, Hello, how are you doing, sister? I'm good. Thank you for asking. Oh, okay, let's go. You ready? Yes. So, should I read this one? Yep, the great execution gap, one paragraph. Oh, the great execution gap. Okay. So, from the first Yep, early, okay. Early in the book, I made a statement. To know and not to do is really not to know. This is a profound truth. The principles encompassed in the eighth habit are of little worth until they, by practice and execution, become part of our character and skill set until they become a habit. Okay. All right, thank you, sister, for reading. I think I don't see any problem with the way you read and pronounce the words. It's all good. You. Yeah. Yes, thank you so much. You're welcome, sister. Celah besar di bagian eksekusi. Jadi di awal buku ini aku membuat pernyataan gini. Tahu tapi nggak praktek itu sama aja nggak tahu gitu. Ini adalah kebenaran yang menonjol. Prinsip yang terkandung di dalam habit ke-8 itu nggak terlalu berharga sampai dia dipraktekkan dan juga dieksekusi. Dan ini sampai juga menjadi bagian dari karakter kita dan skill kita sampai menjadi habit gitu. Let's go, kita lanjut ke Sis D yang ada di Discord. Ini dari tadi sudah mengantri, guys. So I'll give you one paragraph yang luar biasa panjang. Let's go. All right. Yeah. From execution? Exactly right. All right. Execution is the great and addressed issue in most organizations today. It is one thing to have clear strategy. It is quite another to actually implement and realize this strategy. To execute. In fact, most leaders will agree that they be better off having an average strategy with superb execution than a superb strategy with poor execution. Those who execute always have the upper hand, as Louis V. Gerster Jr. put it. All of the great companies in the world execute their competitors day in and day out in the marketplace, in their manufacturing plants, in their logistic, in their inventory turns, in just about everything they do. Rarely do great companies have a proprietary position that insulates them from the constant hand-to-hand combat of competition. Okay, Masya Allah, very good, Sis D. You read very good. Thank you. Yeah, no problem.
Eksekusi itu adalah masalah yang belum terselesaikan. Yang paling besar nih di organisasi zaman sekarang. Ini adalah satu hal yang, punya strategi jelas itu satu hal. Tapi untuk benar-benar mengimplementasi dan merealisasikan strateginya itu hal yang berbeda gitu. Faktanya kebanyakan pemimpin itu setuju gitu. Mereka lebih baik punya strategi biasa aja dengan eksekusi yang luar biasa gitu daripada strategi luar biasa tapi eksekusinya jelek. Mereka yang mengeksekusi selalu unggul, seperti kata Louis V. Gerstner Jr. Semua perusahaan besar di dunia itu mengalahkan kompetitor setiap hari di pasar dalam manufacturing plants, logistik, dan juga inventory. Pokoknya segalanya lah gitu, juara. Jarang sekali perusahaan yang bagus itu nggak berkompetisi langsung dengan pasar gitu. Okay, thank you ya. Next up ini ada Lala Chan. Let's go Lala Chan, it's your turn now. Okay. I am your constant companion. I am your greatest helper or heaviest burden. I will push you onward or drag you down to failure. I am completely at your command. Half the things you do, you might just as well turn over to me, and I will be able to do them quickly, correctly. I am easily managed. You must merely be firm with me. Show me exactly how you want something done. And after a few lessons, I will do it automatically. I am the servant of all great people, and alas, of all failures as well. Those who are failures are not failures. I am not a machine, though I work with all the precision of a machine plus the intelligence of a human being. You may run me for a profit or turn me for ruin. It makes no difference to me. Take me, train me, be firm with me, and I will place the world at your feet. Be easy with me, and I will destroy you. Who am I? And Okay, very good. I think tadi yang agak bingung ini ya, merely. Ini udah bagus yang do. Ini udah bagus sih do. Okay. Ini kalau nggak salah harusnya command, pakai command. Yes, kalau comment itu komentar, beda arti nanti. Yeah, command, yeah. Okay, I guess that's all, sister. You did well for the rest. Oke, katanya ada entah nih, ada paragraf nih. Aku tuh temanmu setiap saat. Aku adalah pembantumu yang paling baik atau hal yang paling berat yang kamu gotong terus-terusan. Aku akan mendorongmu ke depan atau menarikmu ke kegagalan. Aku itu sepenuhnya bisa kamu perintah. Setengah hal yang kamu lakukan itu bisa menjadi serangan balik bagi aku. Aku akan bisa melakukannya dengan cepat dan benar. Aku mudah diatur. Kamu hanya harus tegas kepadaku. Tunjukkan kepadamu bagaimana kamu menginginkan sesuatu itu selesai. Dan setelah beberapa pelajaran, aku akan melakukannya secara otomatis. Aku adalah pelayan dari semua orang-orang hebat. Dan juga kegagalannya sekaligus. Mereka yang gagal, itu karena aku yang bikin gagal gitu. Aku bukan mesin, walaupun aku bekerja sepresisi mesin ditambah dengan kecerdasan manusia.
kamu bisa mengambil keuntungan dariku atau ya malah jadi membuatku rugi gitu. Nggak ada bedanya bagiku. Bawa aku, latih aku, tegaslah dengan aku, dan aku akan menempatkan dunia di bawah kakimu. Baik-baiklah denganku, dan aku akan menghancurkanmu. Siapakah aku? Kebiasaan. Waduh, ngeri banget kata Anonymous. Oke, kayaknya yang dari TikTok satu orang lagi ya, learner. Nanti sisanya aku serahkan ke Discord ya. Let's go, learner. This is your turn. Okay, thank you. There are many things that affect. There are many things that affect execution, but our XQ research shows that there are 6 core drivers to execution in an organization: clarity, commitment, translation, enabling, synergy, and accountability. It follows then that breakdowns in execution typically occur as failures in one or more of these 6 drivers. We call them execution gaps. Okay, good. I guess this one should be failures. Sisanya all good, I guess. Okay, thank you. Okay, thank you ya, Sista. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi eksekusi, tapi penelitian XQ menunjukkan bahwa ada 6 pendorong utama untuk eksekusi di dalam sebuah organisasi, yaitu kejelasan, komitmen, penerjemahan, pemberdayaan, sinergi, dan juga tanggung jawab. Ini mengikuti, kalau gitu ya udah biasanya, kalau nggak semuanya terpenuhi, itu yang kita sebut dengan execution gaps. Dan endingnya apa? Failures. Oke. Let's go. Kita ke Sis Belswan. Sampai sini deh. Clarity, people don't clearly know what beneran buat Hello. know what the goals or priorities of their team or organization are. Commitment, people don't buy into the goals. Translation, people don't know what they individually need to do to help the team or organization achieve its goals. Enabling, people don't have the proper structure, systems, and freedom to do their jobs well. Synergy, people don't get along or work together well. And accountability, people don't regularly hold each other accountable. Selanjutnya, tanggung. So much of what we call management consists of making it difficult for people to work. Oh, Masya Allah. Udah jago ini mah. Ngeri banget. Jadi ada 6 ya yang mendorong adanya eksekusi yang baik. 1, kejelasan. Ini yang buruknya maksudnya. Tentang kejelasan. Nah, eksekusi akan buruk kalau orang-orang tuh nggak tahu tujuan atau prioritas dari organisasi itu apa. Terus komitmen. Orang nggak percaya tujuannya itu mungkin tercapai. Yang ketiga, penerjemahan. Orang-orang nggak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu organisasi atau tim mencapai tujuannya. Yang keempat, itu pemberdayaan. Orang tuh nggak didukung oleh struktur sistem yang benar untuk mencapai tujuan. Bahkan kebebasan untuk bekerja pun tidak gitu. Yang kelima, ada sinergi. Orang-orang yang bekerja tuh nggak akur. Berikutnya, tanggung jawab. Orang itu lepas tangan ketika melakukan suatu kegiatan gitu. Itu 6 hal yang bisa merusak
eksekusi walaupun rencananya bagus gitu. Jadi apa yang kita sebut-sebut manajemen itu sebenarnya apa yang menyulitkan orang untuk bekerja gitu. Kata Peter Drucker. Let's go bro Zana. Kasih banyak deh. Udah mau penutup nih. The following. Wait. Ya. Peter Drucker. The following chart identifies these 6 execution gaps or drivers and gives a very simplified Yeah. explanation of how the controlling industrial age mindset literally causes these gaps and how the knowledge worker or whole person model, which embodies the 8 habits, can solve them. 1. Clarity. The manual worker or industrial age approach is simply to announce what the mission, vision, values, and high priority goals are. As we've discussed, these are often the product of top people going to off-site mission statement workshops and then returning to the workforce to announce in smooth language the strategic decisions to guide all other decisions in the organization. Over time, these mission statements become nothing more than PR statements, simply because there is no real involvement. There is no real identification, which is the essence of the knowledge worker age. Remember that identification is personal moral authority coming from involvement with the admired person, not necessarily from involvement in the strategic decisions. Okay. Thank you bro. Udah bisa lah si bro mah. Ya, maaf. Jadi tabel berikut itu menjelaskan 6 celah eksekusi dan juga memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana zaman industri yang sangat mengontrol itu benar-benar menyebabkan gap-gap ini gitu, dan bagaimana model manusia seutuhnya yang mana dibahas dalam 8 Habits itu bisa menyelesaikan masalah ini. Number 1 itu clarity. Pendekatan manual pekerja di zaman industri itu dengan sederhana mengumumkan apa itu misinya, value-nya, visinya apa, dan juga tujuan utamanya apa. Seperti yang kita bahas, ini seringkali adalah hasil diskusi dari orang-orang bagian jabatan atas doang gitu. Kemudian nyuruh bawahannya untuk yang ngerjain gitu. Tapi menyampaikan dengan cara yang halus gitu supaya orang ngerti gitu. Nah, seiring berjalan waktu, pernyataan misi ini menjadi bukan apa-apa selain kayak cuma daftar tugas aja. Hanya karena proses pembuatan misi-misi ini tuh nggak melibatkan orang-orang yang mengeksekusi gitu. Oleh karena itu ya nggak ada namanya identifikasi nih, yang mana ini adalah inti dari pekerjaan di zaman pengetahuan kayak sekarang gitu. Ingatlah bahwa identifikasi ini itu adalah karakter moral yang datang dari keterlibatan dengan orang yang dianggap pemimpin. Bukan sekadar keterlibatan dalam
penentuan strategi mencapai visi gitu. Jadi intinya mah gini lah. Yang bikin masalah itu bikin masalah eksekusi gagal itu adalah ketika bikin misi itu tidak melibatkan orang di bawah juga, tapi cuma orang atas yang bikin. Orang bawah cuma strategi doang. Nah, itu biasanya menciptakan gap nih. Orang jadi nggak setuju, para pekerja itu jadi enggan gitu untuk melaksanakan tugasnya. Intinya mah itu. Oke, kita masih ada Sisdi di Discord dan juga Lanina di TikTok. Nanti Lanina abis Sisdi ya. Gitu, oke. Ini nomor poin 2 dibagi 2 aja karena terlalu panjang. So, Sisdi, you ready? Yes. Okay, let's go. Sampai sini deh. Let's go. Commitment. All right. Commitment. The industrial age approach to getting commitment is to sell. Communicate is constantly and frequently explain it and It's my try to turn. make sense of it. Sell. But research data show that only 1 in 5 have a passionate commitment to the high priority goals of their team and organization. The 8 habit approach and the knowledge worker age is to put a whole person in a whole job, body, mind, heart, and spirit. Pay me fairly, treat me kindly and respectfully, use my mind creatively in doing work that truly adds value and in doing it in a principle-centered way. It's not just a matter of what we have called the greed jackass theory of human motivation, where you just throw more money at the workers. In fact, studies have shown that when you have a knowledge worker approach, workers place salary forward in a priority behind trust, respect, and pride. Why? Because when people have intrinsic satisfaction in their work, extrinsic or external factors are less important. Thank you. Alright, thank you, Sista. Sebelum translate, kita lanjut ke Lanina. Let's go, Lanina on TikTok. It's your turn now. But when there are no intrinsic satisfaction in the work, then money becomes the most important things. Why? With money you can buy satisfactions of the job. The whole person, its habits unleashes internal motivation. The execution gaps of clarity and commitment are also the primary source of time management problems. There is one simple reason: how people define the high priority goals along with missions and values will govern every other decision. Therefore, when there is a lack of clarity and commitment, you will have nothing but confusion about what is truly confusion about what is confusion. Nah, sip. Okay. But confusion about what is truly important. The end result is that urgency will define importance. That which is popular, pressing, proximate, and pleasant. In other words, pleasant. Yes. In other words, that which is urgent become important. The net result is that everyone is reading the tea leaves, putting their finger to the political wines, and kissing up to the hierarchy. Then the confusion get pushed down through the then the conversion get pushed down through the entire organizations in a compounded way.
So until people develop clarity and commitment toward the mission, vision, and values of the organizations, no amount of time management training will have any sustaining impact except in people's personal lives. As Charles Hummel once said, the importance. Sorry, it's enough, bro. Okay, thank you. Yes, thank you. I guess yang ku merah-merahin aja ya, yang ini. Yang agak sedikit off, but it's okay. Sisanya it's all good. You're doing very good, bro. Let's go deh orang terakhir. Di sini ada Bro Farhan Galil Sushi, the master. Let's go, master. Wow. Sampai inilah, habiskan deh. Apa mau sampai Oke. sini? Terserah deh, terserah. Up Sampai to you lah. nomor 6. Habiskan aja. The important task rarely must be done today or even this week, but the urgent task calls for instant action. The momentary appeal of these tasks seems irresistible and important, and they devour our energy. But in the light of time's perspective, their deceptive prominence fades. With a sense of loss, we recall the vital task we push aside. We realize we've become slaves to the tyranny of the urgent. Translation. The industrial age approach is jobs descriptions. In the knowledge worker age, you help align people's jobs to their voices, talents, and passions. And their jobs have a line of sight to accomplishing the team's and organization's high priority goals. Number 4, enabling. In many ways, enabling is the toughest execution gap to deal with because it requires you to remove all the dysfunctional, structural, systemic, and other cultural barriers that we have been discussing throughout the book. These enabling or disabling structures and systems, recruiting, selecting, training, and development, compensating, communicating, information, compensation, etc., are exactly where many people get their sense of security and predictability in their work life. Unless there is genuine involvement in the strategic decision making, particularly regarding values and line of sight priorities, you won't get sufficient emotional connection, trust, and internal motivation to align deeply embedded structures and systems. In the industrial age, people are an expense, and things like equipment and technology are an investment. Just think about this again, people. An expense, things, an investment. This is the bottom line information system. It is sick bloodletting. With the 8th habit approach to the knowledge worker age, people can become involved in setting up a very powerful, visual, compelling, real-time scoreboard on both results and capability that reflects how well the systems and structures are aligned to enable key goals to be accomplished. 6 sampai 6 apa enggak jadi? Iya, lanjutkan deh. Langsung. Number 5, synergy. The industrial age is a compromise approach at best and win-lose or lose-win at worst. Synergy in the knowledge worker age enables third alternatives to be created. It's an 8 habit kind of communication where people's voices are identified and aligned with the organization's voice so that the voices of different teams or departments harmonize together. Number 6, accountability. The industrial age practices of carrot and stick motivation and sandwich technique performance appraisal are replaced by mutual accountability and open sharing of information against the top priority goals that everyone understands. It's almost like going into a soccer stadium or a football or baseball arena where the scoreboard displays information so that everyone in the entire arena knows exactly what's happening.
Ih, ngeri banget. Clap dulu nggak sih guys? Oh iya, thank you. Pro player parah ini. Nice work bro, let's go. Tadi dari mana bacanya? Oke, ini penutup guys. Jadi aku bakal translate semuanya insya Allah ya. Karena aku nggak terlalu nyimak tadi. Nomor 2, komitmen. Jadi pendekatan zaman industri itu adalah membuat komitmen ya, menjual maksudnya. Komunikasikanlah sering-sering dan juga secara konstan, jelaskan, coba bikin jadi masuk akal, pokoknya jual. Tapi data hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 1 dari 5 yang punya komitmen untuk bersemangat terhadap tujuan yang paling tinggi di organisasi atau timnya. Pendekatan pekerja era pengetahuan di 8 Habit ini itu adalah menempatkan manusia seutuhnya gitu. Jadi yang dilihat tuh body, mind, heart, and spirit. Ya udah, berarti artinya gini, gaji aku dengan sesuai, perlakukan aku dengan baik dan hormat, gunakan otakku untuk secara kreatif bekerja yang benar-benar menambahkan value dan melakukannya berdasarkan prinsip, bukan hanya apa yang kita sebut sebagai teori Great Jackass dari motivasi manusia gitu, dimana kamu cuma ngasih duit aja gitu ke pegawai. Faktanya, studi telah menunjukkan bahwa ketika kamu melakukan pendekatan era kecerdasan ini, gaji itu urutan nomor 4 gitu, setelah kepercayaan, hormat, dan juga pride. Kenapa? Karena ketika orang punya kepuasan internal dalam pekerjaannya, maka faktor-faktor eksternal itu jadi nggak terlalu penting gitu. Tapi ketika nggak ada kepuasan internal dalam pekerjaannya, maka duit bakal jadi yang paling penting gitu. Nah, kenapa? Karena dengan uang kamu bisa membeli kepuasan di pekerjaan. Jadi 8 Habit ini mengeluarkan motivasi internal nih gitu. Nah, celah eksekusi dari kejelasan dan komitmen juga menjadi sumber utama masalah manajemen waktu. Ada satu alasan sederhana. Bagaimana orang mendefinisikan tujuan yang paling penting? Berikut dengan misi dan juga nilai-nilainya yang mengatur setiap keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, ketika terdapat kekurangan kejelasan dan komitmen, yang kamu dapat cuma kebingungan aja tentang apa sih yang sebenarnya penting gitu. Hasil akhirnya itu adalah yang dianggap penting cuma hal yang urgent doang gitu. Ya, atau enggak yang populer, yang menekan, dekat, atau mungkin enak gitu. Dalam kata lain, semua hal yang urgent tuh dianggap penting. Nah, hasilnya itu adalah bahwa semua ini apa ya? Idiom ya, reading the tea itu idiom ya, Bro? Ya. Apa tuh Reading artinya? the tea leaves ini apa bilangnya ya? Ada nggak kata dalam bahasa Indonesia? Kayaknya lihat permukaan doang gitu, bener nggak? Nggak mendalam gitu. Reading the tea leaves is like kita itu lagi mencoba memahami sesuatu lah, kayak understanding the situation, jadi predicting the future gitu. Kayak kita mencoba ya menerka-nerka, kayak lebih ke lagi meramal gitu jatuhnya. Iya. Oke, kita sebut aja meramal atau menerka-nerka. Nah, ini hasil dari kebingungan nih. Orang jadi kayak menebak-nebak gitu ya. Terus menjadi ikut ribut politik dan mulai main apa ya? Kissing up tuh menjilat atasan gitu. Ya, menjilat. Nah, udah gitu kebingungan tuh bakal menyebar gitu secara lengkap ke organisasi itu. Jadi, sampai orang bisa mengembangkan kejelasan dan komitmen terhadap misi, visi, dan juga nilai dalam organisasi, maka pelatihan time management apapun itu nggak akan ada gunanya gitu. Kecuali ketika orang udah memang punya sifat itu gitu. Seperti yang dibilang oleh Charles Hummel.
tugas penting itu jarang sekali harus diselesaikan hari ini atau minggu ini. Tapi tugas yang urgent itu harus langsung diselesaikan saat itu juga. Hal yang sementara kayak gini itu kayaknya nggak bisa ditolak dan kelihatannya penting gitu. Dan mereka menguras energi. Tapi kalau dilihat dari perspektif waktu, hal itu sebenarnya cuma tipu daya yang menonjol aja gitu. Dengan kerugian yang kita sebut sebagai dengan kerugian kita mengesampingkan hal yang memang penting gitu. Kita sadar telah menjadi budak dari deadline. Yang ketiga, translation. Pendekatan zaman industri itu adalah job desk. Dalam era pengetahuan kayak sekarang ini, kamu membantu orang menyelaraskan pekerjaan orang dengan panggilan jiwa mereka, talent dan passion gitu. Dan pekerjaan mereka itu punya pandangan untuk mencapai tujuan utama organisasi dan juga tim. Nomor 4, enabling. Dalam banyak cara, pemberdayaan ini adalah yang paling sulit untuk dilakukan. Karena kamu perlu untuk menghilangkan semua sistem atau struktur yang gak guna dan juga hambatan-hambatan budaya yang udah dibahas di bagian sebelumnya. Nah, jadi struktur yang mengaktifkan atau mematikan ini kayak rekrutasi, seleksi, training, development, kompensasi, komunikasi, informasi, dan kompensasi, dan lain-lain, itu adalah tepatnya di mana orang-orang mendapatkan rasa keamanan dan predictability gitu. Udahlah pokoknya itu dalam kehidupan kerjanya. Kecuali ada keterlibatan yang tulus dalam pembuatan strategi, khususnya terkait nilai dan juga prioritas tertinggi, kamu nggak akan bisa terkoneksi. Kamu nggak akan percaya, nggak akan punya motivasi internal untuk selaras secara mendalam nih dengan sistem dan juga struktur gitu. Di era industri, orang-orang itu adalah pengeluaran dan juga benda-benda seperti ya peralatan dan teknologi. Layaknya sebuah investment gitu. Coba pikirkan tentang ini lagi. Orang itu disebut sebagai pengeluaran, benda, bahkan investasi gitu. Ini adalah dasar dari sistem informasi gitu. Ini berdarah-darah. Nah, dengan pendekatan habit ke-8 kepada era pengetahuan, orang-orang itu menjadi terlibat untuk mengatur papan tugas-tugas itulah yang nyata, menarik, dan juga visual yang menggambarkan hasil dan juga kapabilitas yang merefleksikan betapa baiknya, betapa selarasnya sistem dan juga struktur dengan tujuannya. Nomor 5, sinergi. Masih banyak ya guys ya, minum dulu nggak sih? Minum. Gila sih ini. Wah. Lanjut nomor 5, sinergi. Di zaman industri, kompromi itu yang adalah jalan tengah yang paling baik. Dan yang paling buruknya itu adalah salah satu pihak doang yang menang gitu. Sinergi di era pengetahuan kayak sekarang itu memberikan alternatif ketiga yang baik untuk semua pihak. Ini adalah jenis komunikasi habit ke-8 di mana panggilan jiwa orang-orang itu diidentifikasi dan juga diselaraskan dengan panggilan jiwa organisasi sehingga panggilan jiwa dari berbagai tim atau departemen itu bisa harmonis nih, kerjasama, sinergi. Nomor 6, tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Jadi praktik motivasi carrot and stick dan juga penghargaan performa dengan teknik sandwich di zaman industri itu digantikan dengan saling tanggung jawab dan juga saling terbuka tentang informasi tentang tujuan yang paling penting yang dimengerti semua orang gitu. Ini hampir kayak masuk ke stadion bola
di mana papan skornya itu menunjukkan informasi yang membuat semua orang di situ tahu kondisi pertandingannya seperti apa gitu. Jadi carrot instinct ini banyak dipakai ya kayaknya di zaman sekarang juga, yang udah sebenarnya nggak zaman ya. Carrot itu maksudnya hadiahnya. Jadi kalau kerjanya bagus ya udah di reward gitu. Tapi kalau kerjanya jelek dihukum gitu. Bukan dibantu atau apa tapi dihukum. Nah kalau sandwich ini kalau nggak salah ya, sandwich itu jadi menghargai apa kemandirian. Jadi performa individualis lebih dihargai daripada performa kerjasama atau teamwork gitu. Nah jadi itu udah 6 hal yang apa tadi membuat perusahaan itu gagal mengeksekusi rencana yang telah dibuat. Jadi katanya lebih baik punya rencana biasa aja tapi eksekusi luar biasa dibandingkan sebaliknya gitu. Nah jadi 6 poin tadi adalah 6 hal yang harus diperhatikan supaya eksekusinya bagus gitu. Maksudnya apa? Supaya tujuan perusahaan tercapai gitu guys. Okay, I guess that's it for TikTok atau YouTube yang udah disconnect. Thank you terutama orang-orang Discord ya yang sudah menemani dengan setia. Walaupun sibuk di Discord, giliran kalian jadi terpotong, kalian jadi ngantri lebih lama. I really appreciate that you wait. Semoga kedepannya bakal lebih nikmat lagi proses readingnya dan belajarnya ya. So thank you everyone. Kita bakal live setiap jam 10 malam. Besok kita live lagi jam 10 malam. Besok lusa juga live lagi jam 10 malam. Kira-kira sekitar sejam lah. Jadi jam 10 sampai jam 11. Mungkin kalau seru bisa lebih gitu. Jadi silakan follow. Dan juga dicatat jam 10 malam setiap hari. So, thank you everyone. I'll see you guys later. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Ini apa sih? Siapa sih? Di TikTok. Bentar aku lihat. Ya udah selesai. Iya. Cepat banget. Astagfirullah udah 1,5 jam ini. Halo apa sih? Ini siapa sih? Apa sih? Let me know dong. Apa sih? Apa ya? Ini di tok nih. We walk the talk. Okay, see you tomorrow guys. Okay. 22 AB.